Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zizkia Firasetia dengan NIM 24016175 dan nomor absen 19. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat linguistik. Pada pertemuan ini saya membagi 3 pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu linguistik? Yang kedua, keilmiahan linguistik. Dan yang ketiga, manfaat mempelajari linguistik. Langsung saja yuk kita pelajari pembahasannya. Yang pertama, apa itu linguistik? Linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Merupakan studi tentang bahasa secara umum, bukan hanya tertentu. Objek kajian semua yang terkait dengan bahasa sebagai alat interaksi sosial manusia. Linguistik umum dijadikan acuan untuk mempelajari bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia. Jadi, objek kajian linguistik bukan salah satu bahasa atau bahasa tertentu, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Arab, melainkan bahasa secara umum. Selanjutnya, langue dan parole. Menurut Ferdinand de Saussure, Bapak Linguistik Modern membagi linguistik menjadi 3 bagian. Yang pertama, langue, sistem bahasa yang dimiliki masyarakat bersifat abstrak. Langue berarti sistem tanda untuk alat komunikasi verbal oleh sekelompok masyarakat seperti bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ataupun bahasa Arab. Yang kedua, parole, pengungkapan bahasa konkret yang digunakan individu bersifat dinamis dan bervariasi. Parole berarti pemakaian langue oleh masing-masing individu dalam masyarakat yang bersifat nyata. Dan yang ketiga, langage, gabungan antara langue dan parole, mencakup sisi individu dan sosial. Langage berarti bahasa kukus dimiliki manusia, tidak dimiliki oleh binatang. Selanjutnya, keilmiahan. Linguistik sebagai ilmu empiris atau ilmu nomotetik berdasarkan data empiris. 3 tahap pengembangan ilmu. Yang pertama, spekulasi, pembahasan tanpa bukti empiris. Pembahasan menyimpulkan tentang sesuatu tidak didukung oleh bukti-bukti empiris dan tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur tertentu, tetapi secara spekulatif. Umpamanya, sebelum akhir abad ke-17, seorang filosof Swedia menyatakan bahwa Tuhan di surga berbahasa Swedia, Nabi Adam berbicara bahasa Denmark, dan ular berbicara dalam bahasa Prancis. Kegiatan para linguis baru sebatas mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasinya tanpa diikuti dengan penarikan simpulan. Sebelum kemerdekaan, para linguis pada umumnya bekerja hanya sampai tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap observasi dan klasifikasi, para linguis mengidentifikasi bahasa yang ada di Nusantara. Kalau ditanya apa buktinya dan bagaimana membuktikannya, tentu jawabannya secara spekulatif karena sulit membuktikannya. Saat ini yang dikemukakan oleh filosof Swedia itu sulit diterima. Dan yang ketiga, perumusan teori mengajukan hipotesis berdasarkan data dan pengujinya. Pada tahap perumusan teori, kegiatan yang dilakukan oleh para linguis berusaha untuk memahami permasalahan dasar dan mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan tersebut berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan. Setelah itu, para linguis merumuskan hipotesis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian, para linguis menyusun tes untuk menguji hipotesis. Linguistik kini sudah dianggap sebagai telah ilmiah dengan teori yang berbasis data empiris. Kriteria telah ilmiah linguistik. Yang pertama, empiris, berdasarkan data nyata yang dapat diamati. Dan yang kedua, eksak, memastikan bahasa yang dikaji benar-benar digunakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, objektif, analisis harus terbuka terhadap pengamatan dan penilaian langsung. Selanjutnya, metode dalam linguistik.
Yang pertama, metode deduktif, yaitu mengajukan hipotesis terlebih dahulu. Yang kedua, metode induktif, dimulai dari data untuk merumuskan teori. Dan yang ketiga, langkah-langkah pengamatan data, pengetahuan struktur data, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis. Manfaat mempelajari linguistik. Untuk guru bahasa, memahami fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik untuk mengajarkan keterampilan berbahasa. Untuk penerjemah, menentukan ungkapan yang tepat dalam terjemah. Contohnya, my brother diterjemahkan menjadi kakak saya. Untuk penyusunan kamus dan buku, memahami fonem, grafem, struktur kata, dan konteks sosial dalam bahasa untuk menghasilkan karya yang tepat. Kesimpulannya, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah melalui data empiris dan bertujuan untuk memahami dan merumuskan teori tentang bahasa. Manfaatnya sangat penting bagi profesi yang berhubungan dengan bahasa, seperti guru, penerjemah, dan penulis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.